Assalamualaikum, halo semua. Saya Triana Pangesti dari Ekonomi Islam Angkatan 2020. Di sini saya akan sharing-sharing sedikit aja nih tentang fashion and style. Kalau ngomongin fashion and style, teman-teman udah gak asing lagi nih pastinya. Apalagi anak zaman sekarang nih, yang kesannya memperhatikan banget gaya berpakaiannya ya. Kalau kerennya sih OOTD atau Outfit of the Day katanya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih fashion and style itu? Sebenarnya siapa sih tokoh yang berpengaruh dalam fashion and style itu, dan bagaimana sih perkembangannya? Yuk simak materi berikutnya. Fashion and style simpelnya bisa diartikan sebagai gaya berpakaian atau cara berpakaian. Manusia telah mengenal fashion sejak berabad-abad tahun yang lalu. Diawali dengan pakaian sederhana yang terbuat dari kulit binatang dan kulit kayu, hingga pakaian yang semakin membaik di era modern ini. Kalau ditanya siapa sih tokoh Islam yang berpengaruh dalam fashion style ini, jawabannya yaitu Abu Al-Hasan Ali ibn Nafi atau kerap dipanggil Ziryab. Beliau lahir di Irak 789 Masehi. Beliau merupakan seniman dan musisi. Biasa dijuluki juga sebagai The Black Bird. Ziryab membawa fashion dari Baghdad yang merupakan pusat fashion seperti Paris atau New York sekarang. Beliau juga mempunyai karya-karya lain, diantaranya deodoran, gaya rambut panjang, pasta gigi, dan lain-lain. Lalu, bagaimana sejarah perkembangan fashion tersebut? Nah, sejarah perkembangan fashion ini dibagi menjadi 5 fase. Kita masuk ke fase yang pertama, yaitu fase medieval. Fase ini terjadi sekitar tahun 1000 Masehi. Pakaian di fase ini bergaya Eropa klasik abad ke-16, kesannya sopan, besar, dan tidak minimalis. Selanjutnya fase yang kedua yaitu fase pada tahun 1910 sampai dengan 1930. Pada fase ini, pakaian terkesan sederhana dengan topi bundar untuk perempuan dan topi baret untuk laki-laki. Kemeja yang digunakan merupakan setelan jas. Cara berpakaian ini masih digunakan hingga saat ini. Lalu, fase ketiga yaitu tahun 1940 sampai 1950 pada era Perang Dunia dan Perang Dingin. Pada fase ini, perempuan menggunakan pakaian berkerah bundar dan lebar dengan baju luaran. Dan untuk laki-laki atau pria masih sama dengan fase sebelumnya. Selanjutnya, fase keempat yaitu pada tahun 1940 sampai 1980. Pada fase ini, semua orang sudah mulai mahir dalam fashion. Dengan terkenalnya Madonna pada tahun 1980, Elvis Presley pada tahun 1970-an, dan adanya perkembangan televisi. Pada fase ini, pakaian bernuansa gotik dengan berbahan denim. Dan yang terakhir adalah fase pada tahun 1990 sampai dengan sekarang. Di fase ini, setiap negara mulai memiliki trennya sendiri, sehingga fashion yang tercipta beragam-ragam dan hampir tidak ada batasan. Lalu, di era ini juga muncul pusat fashion dunia, seperti New York, Paris, Milan, Tokyo, dan London. Nah, kelima fase tersebut merupakan sejarah perkembangan fashion and style di dunia. Segitu aja pembahasan fashion and style di dunia kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.